apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Kak Uli. Kalian hari ini merasa bersuka cita? Ya, kalau bersuka cita semuanya senyum ya. Oke, siapa yang di sini yang sudah mandi? Angkat tangannya. Yang sudah sarapan? Angkat tangannya. Wah, kalau kita sudah mandi, badan kita terasa segar, apalagi kalau sudah sarapan ya. Jadi kita punya tenaga. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, apa kalian siap mau muji nama Tuhan? Yeay. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama ya. Oke, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Seperti biasa. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Oke, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu berada di dalam hati kami semua ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Apa yang kami berikan, pujian-pujian ini bisa membuat Engkau bersuka cita atas kami semuanya. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka dari segala penyakitnya dengan bilur-bilur darah-Mu, dan mereka sehat kembali dan berkumpul kembali dengan kami untuk minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kalian sudah siap kan memuji nama Tuhan? Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya dengan sukacita ya. Oke? Halo, selamat pagi adik-adik Yakega, apa kabar semuanya? Wow, ada Kak Putri, ada Kak Tetuko. Kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Siapkan hati kita. Kita akan menari, melompat bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Kita mau katakan Allah itu baik. Ayo beri tepuk tangannya. Sama-sama ya, kita nyanyi ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku dalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Turn around and shake, shake, shake. Ayo, kita semuanya ayo, lebih semangat lagi. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Turn around and shake, shake, shake. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow, adik-adik juga memuji Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, gimana tadi? Kalian sudah memuji nama Tuhan kan? Oke, setelah kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa sama Tuhan Yesus ya. Yuk, semuanya ikutin Kak Uli ya. Tuhan Yesus, terima kasih
pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk Kakak Uli yang akan menceritakan firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan ya. Kalau mendengar firman Tuhan, kita harus duduknya yang manis ya. Dan kita harus mendengar firman Tuhan dengan baik. Oke, yuk kita mendengar firman Tuhan bersama-sama ya. Adik-adik, kakak akan bercerita tentang seseorang yang taat dan patuh pada perintah Tuhan yang bernama Bapak Abram. Coba lihat Bapak Abram. Bapak Abram ini sudah tua atau masih muda? Iya, dia sudah tua karena dia sudah memiliki jenggot dan kumis berwarna putih dan dia juga memegang tongkat. Suatu hari Tuhan berfirman agar Bapak Abram pergi meninggalkan rumahnya yang berada di Ur Kasdim. Tapi Tuhan tidak memberitahukan Bapak Abram kemana tujuan tempat Bapak Abram harus pergi. Dan Tuhan berkata lagi, Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar, memberkatimu, serta membuat namamu terkenal. Engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat olehmu. Dan Bapak Abram sedikit pun tidak menolak dan melawan perintah Tuhan. Dan dia memberitahukan istrinya yang bernama Sarai. Nah, walaupun mereka tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia bersiap-siap pergi meninggalkan Ur Kasdim. Dan dia pergi meninggalkan kampung halamannya dan untuk pergi ke negeri yang diperintahkan Tuhan. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai istrinya Ibu Sarai dan para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Dan Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon Tarbatin di More dekat Sikem. Nah, dan situlah mereka berhenti untuk istirahat. Nah, dan pada saat itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berkata, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya di tempat itu. Kemudian Abram berpindah lagi di tempat itu ke pegunungan di sebelah timur Betel. Nah, ia memasang kemahnya dengan arah Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan di sana dan menyembah Tuhan. Sesudah itu Abram bersama rombongan berangkat makin jauh menuju ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Abram, setiap orang
juga mendapatkan panggilan dari Tuhan. Bukan karena orang itu mempunyai kelebihan khusus atau karena dia hebat, tetapi karena Tuhan memanggil semua orang tanpa kecuali. Bapak Abram tidak menolak ketika Tuhan memanggilnya. Tuhan juga mau supaya adik-adik tidak menolak ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin perintah Tuhan tidak dapat kita mengerti atau cukup sulit untuk dilaksanakan, atau membuat kita harus meninggalkan yang kita sukai. Namun Tuhan mau kita taat sama seperti Bapak Abram yang taat pada perintah Tuhan sampai akhir. Nah, adik-adik, sampai sini ceritanya tentang Bapak Abram yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dan dia pun taat sama Tuhan Allah dan dia tidak menolaknya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Bapak Abram yang selalu taat sama Tuhan dan selalu mendengarkan perkataan Tuhan dan dia tidak pernah melawan? Siapa yang mau? Ayo angkat tangannya. Kakak Uli juga mau seperti Bapak Abram yang selalu taat. Nah, adik-adik, sekian cerita minggu ini. Nah, minggu depan kita akan cerita lagi ya dengan kakak sekolah minggu yang lainnya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Hai adik-adik, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan tadi kan? Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita nyanyikan lagu ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Yuk semuanya tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Ikutin kakak Uli ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan Tuhan, ajari kami menjadi anak yang taat, anak yang patuh untuk orang tua, untuk guru-guru kami di sekolah maupun kakak-kakak kami di sekolah minggu. Tuhan, ajari kami menjadi anak yang baik, anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu untuk kami semuanya. Dan kami bisa melakukan atas firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sampai di sini ceritanya minggu ini. Nanti minggu depan kita bertemu lagi bersama kakak-kakak yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.